jelaskan? Ya, tadi saya baru selesai ya. Saya baru selesai besuk Pak FA. Saya baru sampai sekitar pukul 2 lewat, jadi sekitar mungkin 1,5 jam saya besuk dan melanjutkan diskusi yang sudah ada sebelumnya gitu ya. Jadi kami tadi diskusi soal substansi. Pak FA tadi saya temui, beliau pakai ini ya, sama seperti penghuni rutan yang lain, menggunakan rompi dari kejaksaan. Sebenarnya pada saat besuk hari Senin juga sudah pakai rompi dari kejaksaan, dan kemudian kami diskusi lebih banyak tentang apa saja temuan-temuan kajian dari tim analis di tim advokat terkait dengan kejanggalan-kejanggalan atau indikasi-indikasi pelanggaran hukum acara yang terjadi terkait dengan penanganan perkara yang sedang berjalan sekarang di Kejaksaan Agung. Jadi tadi kami sudah diskusikan lebih lanjut. Mungkin saya belum bisa sampaikan semuanya ya, karena kami terus mendalami hal ini. Salah satu yang bisa kami sampaikan adalah terkait dengan penahanan. Kesimpulan awal kami saat ini ditemukan sejumlah indikasi bahwa penahanan ini pendapat kami penahanan ini tidak sah karena melanggar aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP kita yang baru dan prinsip kehati-hatian. Jadi untuk kasus yang sangat besar seperti ini tentu saja prinsip kehati-hatian menjadi isu yang sangat penting. Misalnya yang paling sederhana di sini saya bawa ini surat perintah penahanan yang tanggal 24 kemarin, yang hari Jumat kemarin. Teman-teman atau publik bisa melihat bahwa di surat perintah penahanan ini, surat perintah penahanan nomor print 43 ini, mungkin ini sederhana, tapi ini menunjukkan salah satu tidak berjalannya prinsip kehati-hatian. Di sini poin pertamanya adalah huruf A kecil, kemudian di poin berikutnya poin B, C, dan D hilang, langsung ke poin E, F, dan seterusnya. Nah, pertanyaannya poin B, C, dan D-nya apa? Kenapa tidak ada di sini? Ini tidak mungkin typo karena poin E dilanjutkan dengan poin F di bawahnya. Ini bisa teman-teman lihat ada nomornya dan ada uraiannya di sini. Ini salah satu contoh saja. Isu lainnya yang juga sangat penting adalah surat perintah penahanan ini itu kami terima bersamaan dengan surat penetapan tersangka dalam kasus TPPU pada pukul 19 di hari Jumat itu. Jadi bersamaan dengan penyidik mengatakan bahwa Pak FA sudah berstatus sebagai tersangka, diserahkan dua dokumen, surat perintah penahanan dan surat penetapan tersangka. Artinya apa? Penahanan sudah dilakukan meskipun belum ada proses pemeriksaan sebagai tersangka. Penahanan sudah dilakukan, surat perintah penahanan sudah diberikan meskipun penyidik tidak memperhatikan pasal 100 ayat 5. Jadi ini yang membedakan antara penahanan di KUHP yang lama dengan KUHP yang baru. Kalau di KUHP yang lama cukup alasan objektif, misalnya 4 atau 5 tahun ke atas ancaman pidananya, dan yang kedua dikhawatirkan melarikan diri, dikhawatirkan menghilangkan barang bukti. Di KUHP baru yang sudah berlaku sejak 2 Januari 2026, alasan penahanan tidak cukup hanya itu. Alasan penahanan itu juga harus memenuhi, misalnya kalau tersangka ingin melarikan diri, tersangka tidak menghadiri pemeriksaan sebanyak 2 kali tanpa alasan yang sah, atau tersangka berupaya menghambat penanganan perkara, atau alasan-alasan lain yang bisa dilihat di pasal 100 ayat 5. Kalau terkait dengan tidak hadir 2 kali, itu sudah pasti tidak terpenuhi, karena justru Pak FA hadir dalam pemeriksaan sebagai saksi dan kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan sebagai
tersangka. Sebelumnya hanya izin sakit sekali, itu untuk pemeriksaan saksi, bukan pemeriksaan tersangka. Artinya harusnya pasal itu betul-betul, pasal 100 ayat 5 ini betul-betul wajib untuk dipenuhi, barulah seseorang bisa dilakukan penahanan. Nah, sementara pemeriksaan tersangka belum dilakukan ketika surat itu diserahkan. Jadi teman-teman di sini mungkin bisa melihat ada sebagai bukti ya, ada tanda terimanya, tapi nanti akan kami susulkan. Jadi pada tanda terima itu Pak FA tanda tangan dan juga kami advokat tanda tangan di sana. Kami cantumkan secara jelas bahwa surat itu diterima pukul 19. Jadi bersamaan menerima surat itu. Sebelum adanya pemeriksaan tersangka. Karena pemeriksaan sebagai tersangka itu baru selesai pada sekitar pukul 11 malam di hari Jumat dan kemudian baru dibawa ke rumah tahanan. Itu salah satu isu yang kami dalami tadi karena ada dugaan pelanggaran aturan hukum acara dan prinsip kehati-hatian dalam melakukan proses penahanan. Nah, kesimpulan sementara kami, dugaan pelanggaran itu berarti penahanan yang dilakukan itu tidak sah. Nah, secara substansi yang masih belum jelas sampai saat ini adalah apa predicate crime, apa tindak pidana asal yang spesifik ya terkait dengan penetapan tersangka TPPU ini. Karena di Kejaksaan Agung sprindik yang lain itu masih sprindik umum. Belum ada, Pak FA ini baru tersangka di satu TPPU saja yang kemarin di hari Jumat tanggal 24 tersebut. Lalu tindak pidana asalnya apa? Tindak pidana asal ini sangat penting untuk sebuah TPPU karena di Undang-Undang 8 2010 itu ada 25 jenis tindak pidana asal. Nah, ini kan harus clear. Kalau beda jenis tindak pidana asalnya bisa disidang di tempat yang berbeda. Ini poin-poin yang kami telusuri lebih lanjut. Dan satu hal juga kami mengidentifikasi ada aturan yang clear sekali di pasal 74 Undang-Undang 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang bahwa penanganan tindak pidana pencucian uang itu baru bisa dilakukan kalau tindak pidana asalnya sudah dilakukan penyidikan, ditemukan bukti yang cukup, barulah bisa tindak pidana pencucian uang. Pertanyaannya, kalau sprindik tindak pidana asalnya atau ada sprindik lain selain TPPU, itu jaraknya sangat berdekatan dengan tindak pidana pencucian uang, apa iya ada bukti yang cukup di sana? Siapa saja yang sudah diperiksa? Kenapa Pak FA belum pernah dikonfirmasi untuk menjelaskan dalam rentang waktu itu? Nah, ini juga jadi salah satu isu yang terus kami dalami. Sekali lagi, kami berharap kita semua bisa mengawal proses ini agar terang secara hukum, agar jernih secara hukum. Baik substansinya, fakta-fakta hukumnya memang perlu kita clearkan betul, dan juga hukum acaranya juga harus benar. Karena kalau hukum acaranya tidak benar, itu bisa melanggar undang-undang, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan juga melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia. Nah, penegakan hukum tentu tidak boleh melanggar hukum. Itu yang kami harapkan bisa clear dan menjadi bahan untuk kita kawal bersama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.